Selamat siang pemirsa. Laboratorium kimia di sekolah kerap menjadi pusat pembelajaran sains yang penting bagi siswa. Tidak hanya teori, tetapi juga praktik langsung yang melatih keterampilan ilmiah. Untuk mengetahui lebih dekat suasana laboratorium kimia di SMA Negeri 30 Jakarta, gabung dengan rekan kami yang sudah berada di lokasi. Nikita, silahkan. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Nikita, dan kali ini seperti yang sudah bisa kita semua lihat, kita akan mengenal lebih jauh tentang lab kimia yang berada di SMA Negeri 30 Jakarta. Di sini saya sudah berada di pintu masuk. Boleh kita masuk ke dalam? Sebelumnya, setelah pintu masuk, di sini di bagian kanan kita akan langsung melihat ruang belakang. Yang di sana kebetulan ada lemari alat ya, dan di sebelahnya juga ada tabel periodik, dan di dalam juga masih banyak alat-alat yang sekiranya kita perlukan pada saat praktikum. Di sini kita bisa lihat juga ada lemari bahan. Ya, banyak sekali bahan-bahan kimia yang ada di sini, contohnya seperti CaCl, saya juga tadi melihat ada NaCl, barang dapur dan sebagainya. Kita lanjut agak sedikit lebih jauh sini. Di sini ada papan tulis ya, papan tulis yang besar ukurannya. Dan kalau tadi kita sudah melihat lemari bahan, di sini kita bisa melihat ada lemari asam yang fungsinya itu untuk menyimpan bahan-bahan yang bersifat berbahaya, destruktif, korosif, dan lain sebagainya. Ya, kita maju sedikit di sini, kita bisa melihat di bagian sini sampai di sana itu ya ada wastafel dan alat-alat lain yang fungsinya sudah pasti wastafel ini untuk membersihkan alat-alat setelah kita praktikum nanti. Baik, di sini juga di sepanjang ruangan ini ada meja-meja untuk kita praktikum nantinya, dan di sana juga ada papan proyektor apabila kita ingin memakai sumber dari laptop ya. Oke, kita bergeser sedikit ke bagian sini. Wah, bisa kita lihat juga ya, lampunya sepertinya juga sangat terang dan memungkinkan cahaya-cahaya masuk dari luar dan sirkulasi udara yang baik, karena bisa kita lihat di sebelah sana dan di sebelah sana juga itu jendela-jendelanya sangat banyak ya. Oke, kita lanjut ke sini juga masih sangat banyak wastafelnya ya. Tentu saja sangat banyak. Oke, di sini juga beberapa alat-alat penyemprot, boleh disemprot? Iya, di sana. Dan juga ada alat-alat lain ya di sini, tentunya seperti di sini ada kotak P3K, ada juga sarung tangan ya, sarung tangan medis, dan juga di sini ada banyak sekali ternyata yang ada di lab kimia SMA Negeri 30 Jakarta saat ini. Kita juga bisa lihat nih ada beberapa teman-teman yang sepertinya sedang mengikuti opsi. Halo teman-teman. Halo. Di sini juga kita bisa lihat ada panitia, Bapak. Ada beberapa teman-teman lain juga di sini. Baik, sepertinya cukup segitu ya tur kita kali ini untuk lab kimia. Ya, semoga nantinya lab kimia ini akan lebih sering digunakan oleh orang-orang di SMA Negeri 30 tentunya untuk ya lebih dimanfaatkan lah, karena sayang kalau kita punya fasilitas selengkap ini sebagus ini tapi tidak dimanfaatkan dengan semestinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kali ini kami sedang berada di Laboratorium Kimia SMA Negeri 30 Jakarta, tempat para siswa biasanya melakukan praktikum. Laboratorium ini menjadi pusat kegiatan ilmiah yang sangat penting, tidak hanya untuk belajar teori, tapi kita juga bisa praktik langsung di sini. Bersama saya sudah ada Rifki Gufroni selaku guru kimia SMA Negeri 30 Jakarta dan juga sebagai pembimbing ekstrakurikuler karya ilmiah remaja atau KIR. Pertama-tama saya akan bertanya kepada Bapak Gufroni mengenai Laboratorium Kimia SMA Negeri 30 Jakarta. Menurut Bapak, apa saja fasilitas yang tersedia di lab kimia ini? Baik,
terkait fasilitas di lab kita, ini termasuk yang lengkap sekali, sangat lengkap kalau dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Yang pertama, kita bisa melihat jumlah dari meja kita itu ada kurang lebih 12, cukup banyak untuk praktikan dalam praktikum. Kemudian ada kursi yang lengkap, setiap mejanya diisi oleh 6 sampai 10. Kemudian kita bisa melihat ada lemari asam di pojok sana, di tempat untuk menyimpan bahan-bahan yang konsentrasi tinggi dan bergas. Kemudian ada lemari bahan dan lemari alat. Kemudian ada, kita lihat di situ ada bagian-bagian tertentu untuk menyimpan seperti botol semprot, botol kosong dan lain sebagainya. Dan yang paling penting juga di bagian belakang situ ada khusus ibaratnya ruangan tempat bahan dan alat, sangat banyak sekali kita bisa melihat. Jadi bisa dikatakan bahwa SMA Negeri 30 memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Wow, cukup menarik sekali ya Pak. Di mana biasanya bahan kimia yang bersifat berbahaya ini diletakkan Pak? Ya, sebagai orang kimia, ada treatment yang perlu dilakukan untuk menyimpan bahan kimia. Ada bahan-bahan yang memang perlu disimpan dalam suhu yang ruangan. Ada bahan-bahan yang tidak bisa di suhu yang panas. Ada bahan-bahan yang tidak bisa dibiarkan dalam udara terbuka, dia harus dalam keadaan tertutup dari cahaya. Termasuk ada bahan-bahan yang mudah menguap, itu harus disimpan khusus. Nah, bahan-bahan yang semuanya berbahaya, kita sebutnya ruangan penyimpanan itu namanya lemari asam. Kalau kita lihat lemari asam, itu komponennya ada asam sulfat, ada asam klorida, ada cuka pekat, dan seterusnya. Nah, itu digunakan juga selain sebagai menyimpan bahan yang berbahaya untuk eksperimen yang berbasis gas ataupun yang konsentrasinya tinggi. Kita juga melakukan di lemari asam seperti itu. Wow, keren sekali ya teman-teman semua SMA Laboratorium Kimia SMA Negeri 30 Jakarta ini. Selanjutnya, kapan terakhir kali Laboratorium Kimia ini melakukan pengecekan bahan kimia kadaluarsa maupun revitalisasi fasilitas? Mungkin jawaban dibagi dua. Yang pertama adalah pengecekan bahan. Terakhir pengecekan bahan kita lakukan tahun lalu. Itu kita screening bahan-bahan yang sekiranya masih layak dan sekiranya bahan-bahan yang sudah kadaluarsa kita singkirkan supaya bisa segera dialihkan. Adapun untuk revitalisasi laboratorium, sebagaimana kita lihat, ini baru sekali dilakukan revitalisasi sebelum mendekati akhir liburan di semester lalu. Kita bisa melihat ada lampu yang sudah terang, kemudian catnya masih fresh, dan beberapa fasilitas lain yang kita bisa rasakan sekarang lebih segar dibandingkan sebelum-sebelumnya. Karena memang kan pada dasarnya kimia itu kerjanya agak lama, jadi kita butuh ruangan yang nyaman seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan kecil pada saat praktikum ini berlangsung? Ini ada beberapa orang yang bertanggung jawab. Yang pertama adalah kalau bicara tentang keselamatan kerja, ya tadi banyak keselamatan kerja di laboratorium. Paling pertama adalah orang yang terdekat dengan dia, sang praktikan, temannya pastinya, yang langsung melakukan pertolongan pertama. Yang kedua, selama pertolongan pertama itu perlu dilakukan kepada pihak bertanggung jawab. Salah satunya adalah guru yang mendampingi. Nah, guru yang mendampingi ini nanti akan melaporkan kegiatan berikutnya atau kejadian ke kepala lab. Di kita ada kepala lab, namanya Pak Wiranda, kepala kita, yang kemudian nanti akan kita monitor apakah ada hal-hal penting yang perlu kita lakukan. Terutama kita pastinya kalau ada kecelakaan, itu yang paling utama adalah praktikan dulu, harus segera ditindak. Kalau terlambat, berbahaya apa praktikan seperti itu. Oke, baik Pak. Selanjutnya, mengapa ada beberapa alat laboratorium yang tidak boleh digunakan oleh siswa tanpa pengawasan langsung oleh guru saat melakukan praktikum? Ya, ini pertanyaan yang bagus. Kita tuh orang kimia punya prinsip, yaitu adalah setiap yang di dalam lab itu racun. Itu dulu prinsip pertama. Agak kelihatan ngeri, tapi memang itu demi keselamatan. Nah, di lab kimia itu banyak sekali bahan-bahan yang bersifat korosif, eksplosif, ya, dan bisa bersifat iritasi, di mana kita menggunakannya harus dalam keadaan hati-hati. Nah, guru menjamin itu supaya selamat. Nah, di antara bahan-bahan berbahaya itu adalah misalnya zat-zat seperti penggunaan gas, spiritus, alkohol, kemudian penggunaan logam yang mudah meledak seperti natrium, itu kita harus atur dengan baik. Termasuk cairan merkuri, tapi di dalam plasma tidak ada, jadi kita nggak pakai itu untuk praktikum. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya, bagaimana cara guru memastikan siswa benar-benar memahami prosedur sebelum melakukan percobaan yang berisiko? Kami biasanya sebagai guru kimia akan meminta mereka untuk membuat yang disebut dengan laporan praktikum, yaitu mereka disuruh membuat latar belakang,
juga praktikum, alat, bahan, dan pengamanan. Sebelum mereka melakukan tindakan, kita akan memastikan pemahaman mereka terkait tindakan dan informasi tentang bahaya-bahaya atau resiko-resiko yang dialami jika menggunakan bahan tersebut. Jadi kita make sure dulu sebelum itu kita tanyakan dulu seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Saya cukup terkesan dan saya sangat amat tertarik sekali dengan laboratorium kimia SMA Negeri 30 Jakarta karena laboratorium ini sebagai salah satu laboratorium di sekolah SMA yang paling lengkap. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Angel dan Nikita. Pemirsa, itulah gambaran suasana laboratorium kimia di SMA Negeri 30 Jakarta yang tidak hanya mendukung pembelajaran, tetapi juga menumbuhkan minat siswa pada dunia sains. Sampai jumpa di berita berikut.